Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadama Vito Kesma Putra dengan NIM 2166011 dari Prodi Teknik Informatika dari kelas A. Nah, di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas dari mata kuliah, yaitu teori bahasa dan otomata yang memerintahkan untuk mengerjakan tugas mengenai bagaimana proses compiler dari bahasa tertentu. Misalnya saya menggunakan compiler Python. Nah, sebelum langsung ke topik, saya akan memaparkan apa itu Python compiler. Nah, Python compiler adalah alat yang bertugas mengubah kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python pemrograman. Nah, si Python menjadi bahasa mesin yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Tanpa compiler, kode yang ditulis dalam Python tidak akan dapat dieksekusi atau dijalankan oleh komputer. Sebagai misalkan, saya sebagai data analis, kamu akan menemui berbagai situasi di mana pengetahuan tentang Python compiler akan sangat berguna. Misalnya ketika kamu perlu mendebug program yang kompleks, memahami bagaimana Python compiler bekerja akan memudahkan kamu dalam mencari dan menyelesaikan masalah. Contoh lain, saat kamu perlu untuk mengoptimalkan kode, misalkan kamu akan berjalan lebih cepat untuk mengoptimalkan si kode tersebut. Lalu pemahaman tentang proses kompilasi bisa membantu kamu membuat kode yang lebih efisien. Nah, di samping memahami Python compiler, penting juga untuk memahami perbedaan antara Python compiler dan interpreter. Meski sama-sama digunakan untuk menjalankan kode Python, cara kerja keduanya berbeda. Lalu Python compiler untuk mengubah kode Python menjadi bytecode sebelum dijalankan, sementara Python interpreter menjalankan kode secara langsung tanpa mengubahnya menjadi bytecode terlebih dahulu. Dan sebagai hasilnya, compiler biasanya lebih cepat dan efisien dalam mengeksekusi kode besar, sedangkan interpreter bisa lebih cepat dalam memberikan feedback langsung saat penulisan dan pengujian kode. Nah, lalu sebelum ke pembahasannya proses compilernya, di sini ada beberapa jenis Python compilernya. Nah, berikut adalah beberapa jenis Python compiler yang perlu diketahui. Yaitu pertama ada CPython. Jenis ini adalah implementasi standar yang paling umum digunakan dari Python. CPython dirancang dan dikelola oleh Python Software Foundation. Compiler ini mengubah kode Python menjadi bytecode sebelum dijalankan oleh Python Virtual Machine. Lalu ada Spyder. Spyder adalah compiler yang mendukung berbagai fitur agar membuat penulisan kode Python menjadi lebih mudah, seperti pengecekan sintaks otomatis, penyorotan sintaks, dan fitur debugging. Spyder juga dilengkapi dengan fitur-fitur penelitian ilmiah seperti visualisasi data, manipulasi matriks, dan penghitungan numerik. Lalu ada VS Code. Nah, ini adalah tempat kompilasi yang beberapa orang yang sering digunakan. Nah, dari si kompilasi dari VS Code ini bisa mengkompilasi beberapa bahasa seperti C++, Pascal, dan yang lain. Tapi di sini juga bisa dipakai untuk Python. Nah, dari si VS Code ini memiliki fitur IntelliSense untuk auto compilation code, debugging, integrasi Git, dan banyak lagi. VS Code juga mendukung berbagai ekstensi yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan dan meningkatkan fungsionalitas IDE. Lalu ada Jupyter. Jupyter adalah IDE berbasis web yang mendukung penulisan kode dalam bentuk notebook, sehingga memungkinkan pengguna penulis kode, menjalankan kode, dan membuat visualisasi dalam satu dokumen yang sama. Lalu ada PyCharm. Nah, dari PyCharm dilengkapi dengan berbagai fitur yang membantu pengembangan kode Python seperti penyorotan sintaks, auto completion kode, refactoring kode, dan debugging. PyCharm juga mendukung integrasi dengan berbagai alat dan layanan lain seperti database, control versi, dan interpreter Python lainnya. Lalu ada IronPython. IronPython merupakan implementasi Python yang ditargetkan untuk .NET Framework. Jenis ini memungkinkan integrasi antara Python dengan bahasa .NET seperti C, Rust, dan Visual Basic. Lalu ada PyPy. PyPy adalah interpreter dan compiler Python alternatif yang dirancang untuk efisiensi dan kinerja tinggi. PyPy menggunakan teknologi Just-in-Time atau JIT
untuk mengkompilasi bytecode menjadi kode mesin pada saat program dijalankan kode program dijalankan. Hasilnya kamu dapat meningkatkan kecepatan eksekusi. Lalu ada Brighton. Brighton adalah implementasi Python untuk peramban web. Python membuat kode Python bisa dijalankan di sisi klien web. Jenis ini mengkompilasi kode Python menjadi JavaScript. Lalu yang terakhir jenisnya itu ada MicroPython. Nah, dari si MicroPython adalah mengimplementasi Python 3 yang dioptimalkan untuk microcontrollers, yakni chip komputer dalam satu sirkuit terpadu yang memiliki memori, prosesor, dan I/O dalam satu chip. Nah, dari jenis Python compiler memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kamu bisa memilih mana bahasa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan profesi kamu, dan ya yang tadi contohnya seperti untuk digunakan untuk data analis. Nah, misalnya juga kamu bekerja dengan Java. Menggunakan Python mungkin menjadi pilihan yang tepat, atau misalkan untuk tugas kuliah misalkan itu bisa menggunakan yang sering digunakan oleh mahasiswa adalah Visual Code atau VS Code. Nah, dari sini yaitu adalah proses kompilasi. Berikut adalah proses kompilasi yang dilakukan oleh Python compiler. Pertama ada parsing. Tahap pertama adalah proses kompilasi adalah parsing. Pada tahap ini, compiler memeriksa kode Python untuk memastikan sintaksnya benar. Jika ada kesalahan sintaks, proses akan dihentikan dan pesan error akan ditampilkan. Yang kedua yaitu abstract syntax tree atau AST. Setelah tahap parsing, compiler akan mengubah kode menjadi abstract syntax tree atau AST, yaitu representasi pohon dari struktur kode. Yang ketiga yaitu bytecode generation, atau selanjutnya compiler mengubah AST menjadi bytecode. Bytecode adalah bentuk perantara kode yang lebih rendah tingkatnya daripada kode Python, namun masih belum bisa dijalankan langsung oleh komputer. Lalu yang keempat ada Python Virtual Machine atau PVM. Bytecode kemudian dijalankan oleh Python Virtual Machine atau PVM. Nah, PVM mengubah bytecode menjadi kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Lalu yaitu yang terakhir adalah eksekusi. Nah, setelah semua proses selesai, kode mesin dieksekusi oleh komputer dan program Python dapat berjalan sesuai dengan kode yang telah ditulis. Nah, mungkin cukup sekian dari hasil pemaparan materi tugas tersebut. Mohon maaf bila ada ucapan atau kata yang kurang tepat, atau dari pemaparan saya yang agak kecepatan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas keterlambatan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.